Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang problem based learning. Pada sesi kedua ini, kita akan membicarakan tentang perbedaan antara pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran tradisional. Ada beberapa karakteristik PBL yang Anda nanti bisa mencari lebih banyak lagi ya. Jadi saya kira untuk belajar lebih dalam, Anda bisa mencari dari sumber belajar yang lebih luas. Ciri khas yang selalu kita ingat yaitu adanya spices. Jadi orang pasti ingat kalau PBL itu pasti dikaitkan dengan spices. Dan PBL ini dikatakan bahwa ini merupakan new inovatif kurikula. Jadi ini memang kurikulum pembelajaran yang inovatif. Jadi ini sangat berbeda dengan pembelajaran tradisional yang mungkin sudah kita jalani sekian puluh tahun yang lalu. Kita akan bicarakan satu persatu mulai dari student center. Pada pertemuan pertama Anda sudah mengenal mungkin ya bahwa PBL salah satu karakteristiknya adalah student center. Ini berlawanan dengan pembelajaran pada traditional learning yang mereka menggunakan metodenya adalah teacher center. Jadi pada pembelajaran tradisional, siswa itu murni dia akan, kalau di bahasa Jawa orang mengatakan itu jagake. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin dia sangat tergantung kepada dosen. Apa materi yang diberikan oleh dosen, apa yang dikatakan oleh dosen itu merupakan pegangan bagi mereka. Kalau di student center ini para siswa dipacu atau dipicu untuk aktif terus belajar. Dia diberikan trigger yang nanti ini akan membuat rasa ingin tahunya lebih besar lagi. Ciri yang kedua yaitu problem based. Jadi proses pembelajaran PBL ini akan diawali dengan problem-problem yang menjadi trigger untuk Anda yang nanti akan Anda diskusikan dan Anda cari pemecahan masalahnya bersama teman-teman Anda. Yang ketiga adalah integrated. Jadi di sini pembelajarannya nanti adalah integrasi antara berbagai macam disiplin atau berbagai macam departemen. Jadi dalam satu blok itu tidak hanya misalnya dari mata kuliah fisiologi, bukan seperti itu. Tapi di sini akan ada kontribusi dari berbagai departemen ini kita ramu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada blok tersebut. Yang keempat yaitu yang di situ disebutkan adalah community based. Jadi di community based ini berbeda dengan pembelajaran tradisional, di situ hospital based. Jadi mahasiswa di sini memang diarahkan nantinya akan menjadi seorang gatekeeper yang nanti jadi pelayanan atau pemberi pelayanan pada pelayanan tingkat pertama. Kalau dulu katakanlah puskesmas, tetapi di sini sekarang istilahnya adalah pelayanan tingkat pertama. Tetapi kalau dulu kita orientasinya kalau yang tradisional adalah hospital based. Jadi mahasiswa diarahkan nantinya mungkin langsung pengennya jadi klinisi, pengennya jadi dokter ini ya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu elective atau early clinical exposure. Jadi kalau dulu Anda belajar misalnya pada pembelajaran yang tradisional, pembelajaran klinis ini hanya akan diberikan ketika mahasiswa sudah mencapai tingkatan yang lanjut. Berbeda dengan sekarang. Kalau saat ini, mulai dari tingkat dasar ketika Anda masuk pun, Anda sudah akan mulai dipapar oleh kasus-kasus klinis, Anda sudah mulai akan diajak ke rumah sakit, biar mengenal bagaimana suasana rumah sakit itu, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit, apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan suatu kasus yang seperti ini. Hal-hal inilah yang akan kita berikan pada tahap awal sampai nanti Anda lulus menjadi seorang dokter. Jadi dari awal Anda selalu dipapar dengan kasus-kasus klinis, harapannya ini akan menjadi lebih menarik bagi Anda. Karena kalau Anda hanya diberikan ilmu-ilmu basic, saya yakin Anda tidak akan tertarik dan mungkin Anda akan berpikir apa sih fungsinya untuk belajar ilmu-ilmu basic tersebut. Kemudian ciri yang terakhir adalah sistematik. Jadi
proses pembelajaran pada PBL ini memang sangat sistematik. Kalau yang di proses pembelajaran yang tradisional memang banyak mengandalkan yang istilahnya magang. Jadi magang itu kita mengikuti apa yang sudah diberikan oleh senior, apa yang sudah dicontohkan oleh senior kita. Tetapi kalau yang sistematik ini kita ramu, kita rancang bagaimana kompetensi ini bisa Anda dapatkan dari mulai yang sederhana sampai nanti yang kompleks. Tetapi ini Anda dapatkan baik itu dari contoh yang diberikan oleh senior atau oleh dosen, tetapi Anda juga dipacu untuk selalu belajar mandiri dari trigger yang Anda dapatkan maupun apa yang peroleh dari para senior Anda. Jadi ini adalah ciri-ciri atau karakteristik PBL yang harusnya Anda miliki nantinya dan harus Anda implementasikan ini pada pembelajaran yang akan Anda jalani di Prodi Pendidikan Dokter ini. Demikian perbedaan antara pembelajaran PBL dan tradisional yang saya sampaikan. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan topik yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.